Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Anastasia Molina ingin menjelaskan mengenai pemikiran politik Islam, neo-revivalisme dan fundamentalis pada mata kuliah pemikiran politik Islam untuk memenuhi tugas akhir saya dalam ujian akhir semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tokoh yang lahir dari gerakan revivalisme Islam di Saudi Arabia adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan pada tahun 1701 di kampung Uyainah, lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, yakni ibu kota Arab Saudi sekarang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali dakwah tauhid dalam masyarakat dan cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan para sahabat. Para pendukung gerakan ini menolak disebut Wahabi, karena pada dasarnya agama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran tersendiri. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafiyun atau mengikuti jejak generasi Salaf, atau Muwahhidun yang berarti mengesahkan Allah, yang pada zamannya telah melahirkan pembaharuan pemikiran dalam berbagai bidang. Revivalisme secara etimologi berasal dari kata revival, yang berarti kebangkitan kembali Islam, dan orang yang melakukannya disebut dengan mujadid. Az-Zumardi menyebutkan mujadid sebagai pembaharu atau lebih tepatnya disebut kaum modernis Islam yang berusaha mempersatukan dan memperkokoh masyarakat muslim melalui upaya pembaharuan iman dan masyarakat muslim itu sendiri. Pemikiran ini menghadapi tantangan untuk menegakkan kembali Islam dan menempatkan bangsanya di pusat panggung dunia. Masalah ini muncul karena Islam tidak dilihat sebagai kumpulan dogma dan ritual belaka, tetapi Islam diyakini dan dianggap sebagai cara hidup yang sempurna. Karena itu, manifestasi dari tuntutan dan tuntunan ilahi dalam semua aspek kehidupan manusia yang harus dipraktekkan dan kehidupan sosial dan politik direkonstruksi agar sesuai dengan ideologi ini. Kebangkitan kembali Islam muncul dalam bentuk neo-revivalisme yang mencoba untuk memberikan sintesa dari kedua pemikiran Islam klasik untuk disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern. Neo-revivalisme Islam ini sendiri adalah pemikiran Islam kontemporer yang berusaha membersihkan dan mengembalikan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam kepada Islam murni. Neo-revivalisme muncul disebabkan oleh permasalahan internal umat Islam dan eksternal oleh pengaruh Barat modern. Revivalisme dapat mengejawantahkan secara sederhana dalam bentuk identifikasi penghayatan dan pengamalan keislaman yang sering bersifat individu, dan pembentukan gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan kembali Islam, baik dengan cara damai maupun dengan cara fundamental, dengan membangun sistem sosial budaya, politik, dan ekonomi yang dipandang dengan lebih islami. Walaupun kata revivalisme tidak diungkap secara tegas, namun sikap dan cara kepercayaan yang diwujudkan tetap dapat dilihat. Akan tetapi, secara umum, terdapat suatu kesinambungan semangat yang mendasar, sehingga pantas jikalau berbagai gerakan revivalis di seluruh dunia Islam, dari klasik hingga modern, berjuang untuk kembali ke Islam murni, seperti yang saya jelaskan di bagian sebelumnya. Gerakan organisasi Jamaat Islami, organisasi ini didirikan dan dipimpin oleh seorang tokoh fundamentalis, Abu Al-A'la Al-Maududi. Al-Maududi dalam gerakan dan Jamaat Islami didirikan dan dipimpin olehnya, seperti yang dijelaskan. Menurut Asy-Syumardi Asra, Abu Al-A'la Al-Maududi adalah tokoh terkemuka di kalangan fundamentalis dan pemikir Islam pertama yang dengan tegas mengutuk modernitas, ketidakcocokannya, dan kerusakannya terhadap karya-karya terpenting Islam. Al-Maududi seperti jihad dalam Islam, Islam dan jahiliyah, dan prinsip pemerintahan yang diterjemahkan oleh Urdu dan Inggris ke dalam bahasa Arab pada tahun 1950, dan Said Mesir Qutb mempopulerkan ungkapan kebodohan modern dengan tujuan menyadarkan umat Islam terhadap penetrasi nilai dan budaya barat yang terlalu jauh dari etika kebenaran, sebagaimana yang diterima oleh banyak kaum modernis. Gerakan revivalisme dapat diidentifikasi melalui ciri umum yang dimiliki oleh kedua tipologi revivalisme, yaitu revivalisme pramodernisme dan pasca-modernisme. Ciri umum pertama ialah bahwa gerakan revivalisme menyerukan kembali kepada Islam yang murni atau yang original. Ciri kedua gerakan revivalisme pada umumnya menghimbau penerapan dan pengembangan ijtihad, khususnya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum dan menolak taklid.
Selain memiliki kedua ciri umum tersebut di atas, gerakan-gerakan revivalisme juga memiliki dua karakter. Pertama, keharusan memiliki hijrah dari wilayah yang didominasi tidak hanya oleh orang-orang kafir dan musyrik, tetapi juga oleh muslim lain yang tidak sejalan dengan pandangan gerakan revivalisme bersangkutan. Kedua, di antara gerakan revivalisme mempunyai kepercayaan yang kuat kepada kepemimpinan tunggal. Baik, ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai pemikiran politik Islam, neo-revivalisme, dan fundamentalis. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.